Gak usah dibacain ya kasusnya ya. Kita udah tahu semua toh. Ayo mulai, siapa ini? 20 menit ya. Baik, izin memulai untuk tutorial pertama block quiz dari kelompok 5. Mungkin bisa di next bulan. Ini untuk kasus yang telah kita dapatkan, mungkin bisa dilanjutkan. Lalu ini ada terminologinya, bisa dilanjutkan. Ini identifikasi masalahnya. Ya, oke, bisa dilanjutkan. Oke, bentar. Dari yang pertama di sini dari brainstorming dan hipotesis kami, ini penyebab utama keluhan pasien diduga berasal dari gangguan mekanisme anti-reflux pada saluran cerna atas yang menyebabkan naiknya asam lambung ke esofagus dan menimbulkan iritasi mukosa berupa nyeri dada dan rasa panas. Nah, kondisi ini dipicu oleh pola makan yang tidak teratur sehingga meningkatkan tekanan intragastrik dan mempermudah terjadinya reflux, terutama saat posisi berbaring. Selain itu, keluhan lemas dan sesak yang kemungkinan berkaitan dengan penurunan kapasitas oksigen jaringan seperti pada kondisi anemia, faktor stres dan juga kecemasan itu juga diduga berperan dalam memperburuk gejala melalui aktivitas sistem saraf otonom yang mempengaruhi sekresi asam lambung, persepsi nyeri dan gangguan tidur. Bisa dilanjutkan? Oke. Ini untuk yang pertama, klinis dari keluhan nyeri dan rasa panas di dada pasien yang dirasakan oleh pasien itu untuk membedakan masalah antara masalah saluran cerna, jantung maupun psikis, yang dimana rasa panas yang hilang timbul dan dipicu oleh posisi seperti baring yang mengarah pada masalah saluran cerna daripada serangan jantung. Terus di sini untuk masalah yang kedua, yaitu mengapa pasien merasa lemas seluruh tubuh dan ngos-ngosan meskipun tidak ada mengi. Ini hipotesis kami yaitu gejala lemas disebabkan jam kerja yang padat dan pola makan yang kurang tepat sehingga energi yang diperlukan oleh tubuh itu akan berkurang. Faktor-faktor tersebut itu dapat mengarah kepada anemia yang menyebabkan pasien itu merasa lemas dan ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan ini itu merupakan kompensasi tubuh untuk mengembalikan konsentrasi oksigen dalam jaringan. Bisa lanjutkan? Mungkin bisa dilanjutkan aja. Next. Baik. Ini mungkin untuk penyebab utama keluhan yang dialami pasien berdasarkan brainstorming dan hipotesis kami, ini pertama pasien mengalami gastroesophageal reflux disease atau GERD, yang mana mendukungnya adalah karena pasien mengeluh rasa panas dada atau headburn, keluhan muncul setelah posisi berbaring, lewat makan yang tidak tepat waktu yang memicu gangguan sekresi asam, gejala ngos-ngosan tanpa bunyi mengi yang bisa disebabkan oleh mikroaspirasi atau refleks vagal. Nah, faktor stres itu dan kecemasan pasien seperti takut mati itu mendukung. Lalu yang memperlemah itu kami karena ada lemas dan sesak itu bukan gejala khas GERD,
pasien tidak ada akumulasi rasa pahit atau asam di mulut juga. Lalu hipotesis kami juga untuk masalah ke-6 ini ada anemia dan juga ulcus pepticum sesuai diskusi kami kemarin. Next. Nah, ini analisis masalahnya yang sudah saya bahas brainstormingnya sebelumnya. Next saja. Ini learning issue yang akan kami jadikan pembelajaran. Akan saya jelaskan satu persatu. Bisa dilanjutkan. Oke. Dari definisi sendiri berdasarkan Suhud, balik ke analisis. Masa kayak gitu sih analisis? Apa bedanya sama learning issue? Apa bedanya sama rumusan masalah? Nah, masa kayak gini analisis masalah? Mana gambarnya? Nggak bikin? Ini apa bedanya coba sama yang sebelumnya? Izin kami telah membuat alur pikiran satu total. Gimana? Telah bikin bagannya satu anak satu, sudah terbikin juga total. Ini loh Suhud, itu kan untuk pertemuan akhir pertemuan kedua toh. Pertemuan pertama kamu nggak bikin berarti. Kelompok kalian nggak bikin. Kalian bikin total. Mungkin dari Raf. Oh iya. Kalau kamu nggak menampilkan, maka saya beranggapan kalian tidak bikin. Kami waktu di Porang telah bikin total, namun belum kami tampilkan di sini. Lanjut aja cepetan. Halo. Mungkin bisa ditampilkan lagi. Izin daftar ini mungkin bisa di view screen supaya nggak tumpuk-tumpuk. Ini untuk analisis masalah kami daftar yang telah kami buat, namun belum kami cantumkan dalam PowerPoint. Jadi di sini kasusnya yaitu perempuan 45 tahun dengan keluhan lemas sejak 2 minggu. Ini dari bagannya sendiri kami lakukan anamnesis yang dimulai dari RPS-nya itu 2 minggu yang lalu itu ngos-ngosan dan ada keluhan
panas yang hilang timbul di dada. Nah, pasien khawatir akan mati karena riwayat pernah serangan jantung 2 bulan terakhir dan juga kurang tidur. Terus RPD-nya itu berat badan turun, BAB berdarah dan juga masa BAB-nya itu tidak ada. Terus RPO-nya memakai obat di warung. Terus RPL-nya itu ibu punya keluhan yang sama, sebelumnya pernah kena kanker lambung, dan RP SOS-nya itu minum kopi. Terus untuk misalnya fisik penunjang, waktu kami buat ini masih belum dilampirkan, jadi masih kami biarkan. Nah dari situ berdasarkan hipotesis kami membuat hipotesisnya, yaitu ada GERD, anemia, dan juga ursus pepticum sebagai diagnosis bandingnya, seperti itu. Ini untuk analisis masalahnya. Mungkin bisa dibalikkan lagi. Mungkin untuk mempersingkat saja, saya bisa coba semua ini untuk definisinya sendiri. Untuk GERD yang kami tekankan itu adalah terjadinya aliran balik isi lambung ke dalam lumen esofagus. Nah, adanya simptom atau kerusakan mukosa esofagus akibat proses gastrofaringeal reflux yang patologis. Nah, untuk etiologinya di sini multifaktor, namun salah satunya karena ada penurunan tekanan LS atau lower esophageal sphincter. Terus kita untuk anemia yang menjadi diagnosis banding kami, ini bisa karena ada penurunan produksi eritrosit dan kehilangan darah. Terus juga ada peningkatan destruksi eritrosit. Next. Baik, untuk basic science yang kami bahas, ini pertama terkait embriologinya, yaitu esofagus dan lambung itu berasal dari focket yang terbentuk dari endotrum. Gitu. Hubungan antar kedua organ ini itu akan membentuk gastrofaringeal junction yang berperan dalam fungsi saluran cerna atas. Mungkin bisa dilanjutkan aja. Nah, esofagus itu berfungsi sebagai jalur penghantar makanan ke lambung dan memiliki 2 sphincter, termasuk LS yang berperan mencegah reflux. Nah, mukosa yang melindungi mukosa dan waktu transit cepat tanpa proses pencernaan. Nah, jika fungsi LS ini terganggu, ya, asam lambung itu dapat naik ke esofagus dan menyebabkan iritasi berupa nyeri dada dan rasa panas. Nah, dari situ lambung melakukan peristaltik atau untuk mencampurkan makanan menjadi kimus, serta mengosongkan isi secara bertahap melalui sphincter pylorus. Nah, jika terjadi peningkatan volume atau gangguan pengosongan, maka tekanan lambung itu akan meningkat dan dapat memicu reflux ke esofagus, terutama bila fungsi LS terganggu. Mungkin basic science ini bisa dilanjutkan aja. Nah, untuk kalau benar diagnosisnya di sini untuk GERD itu bisa ditegakkan dari kriteria Mayer, yaitu ada
heartburn, disfagia, dan juga regurgitasi dan rasa pahit di lidah. Nah, gejala atipikal lainnya seperti nyeri dada, disfagia, dan terus batuk, asma, dan laringitis. Terus yang merule out itu apakah rasa panasnya itu seperti tertindih atau tertekan. Kalau iya, kita bisa merule out. Terus juga apakah dipicu makanan atau karena aktivitas fisik, dan bisa karena memburuk saat berbaring, itu bisa membuat rule out. Next. Terus ini untuk penunjangnya, ini bisa kita lakukan endoskopi untuk melihat kondisi esofagus yang paling utama. Terus untuk misalnya penunjang lainnya bisa dilakukan tuh mengecek EKG, karena dilakukan rasa heartburn-nya itu karena jantung, dan juga foto toraks. Next. Ini ada alarm signs yang bisa dijadikan penentuan diagnosis GERD, yaitu ada disfagia, pendarahan GI, dinofagia, BB turun tanpa sebab, anemia defisiensi besi, riwayat keluarga dengan kanker esofagus atau lambung, dan juga secara umur itu lebih dari 50 tahun. Kelasnya kok nggak gerak ya? Izin gerak, dokter. Bisa kayak gini nih kalau pembelajaran online nggak penting ya. Ini juga ada penegakan diagnosis dari American ASGE standar sebagai berikut. Bisa dilanjutkan aja agar mengikuti. Nah, ini faktor resiko yang menjadi LO kami. Yang pertama, dasar terjadinya GERD itu bisa karena gangguan LS. Next. Nah, ini juga bisa karena stres dan depresi. Bisa dilanjutkan. Oke, waktunya habis. Saya mau lihat yang kamu bilang tadi setiap orang bikin bagan itu mana? Kalian kelompoknya berapa orang? Kami 10 orang. Siapa aja? Dari yang laki ada saya, Gulam, Raffi, Noval. Untuk yang perempuan ada Intan, Nisrina. Oke, Intan, coba gambarmu. Izin dokter, ini alur pikir dokter. Ya. Sebentar dok. Ini Jadi langsung. Ada dua hal. Kalian kayaknya mix up deh. Dan saya agak capek sih menjelaskan soal tutorial ini. Hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam rangka seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026 untuk Fakultas Kedokteran di kampus UPN. Mana itunya? Sebentar dokter.
Hulam minta tolong. Yang lainnya udah siapin pertanyaan? Rules-nya masih sama ya. Ada pertanyaan, saya tutup plenonya. Hati-hati ya dalam menentukan masalah utama. Oke, ini kamu bikin sendiri. Izin dokter itu punya Areta, dokter belum salah share screen. Karena tidak cukup, jadi saya bikinnya 2 halaman, dokter. Oke. Ya udah. Coba lihat atasnya lagi. Atasnya. Atas. Oke. Ya udah. Kalian nyemplung sumur semua berarti. Ya udah, nanti saya jelasin kenapa. Yuk, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak bisa? Baik, dokter, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 5, ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Dari semua masalah yang ada pada kasus ini... Sebentar. Ini presentannya kelompok berapa? Oh, mohon maaf, dokter. Kelompok 5, dokter. Saya dari kelompok 2, sendiri, pertanyaan kan? kepada kelompok 5. Hah? Saya dari kelompok 2, izin untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Mohon maaf, dokter. Ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 itu ada dari semua masalah di kasus ini itu ada anemia, lalu ada nyeri pada epigastrium. Nah, itu kira-kira mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan apa alasannya? Lalu apabila kita hanya mengobati keluhan dari lambung tanpa mencari sumber dari keluhan anemia, kira-kira resiko apa yang bisa terjadi? Jadi apa komplikasinya apabila hanya menangani pada lambungnya saja? Mungkin pertanyaan. Oke, good question. Itu yang saya bilang kalian nyemplung sumur semua ya. Karena kalian ini modulnya GIS, jadi diagnosis utamanya harus tentang GIS. Nyemplung sumur kamu semua. Sama kayak Soca kemarin. Pasien datang ke IGD sesak saturasi 88. Diagnosis utama TB. Satu angkatan jawabnya salah semua. Namanya sesak napas sih, masa itu sih? Pasiennya sesak napas loh, saturasi 88.
Tata laksana utamanya apa? OAT, mati pasiennya. Kamu kasih OAT. Gitu loh. Jadi saya lihat kamu tuh tidak bisa menjalin satu benang merah dari masalah satu ke masalah yang lain, ke masalah yang lain, ke masalah yang lain. Sehingga kamu tidak bisa menentukan masalah utamanya. Coba, mana tata laksananya kelompok 5? Bikin diagnosis bandingnya salah. Nah, nyemplung sumur lagi. Salah semua. Ayo, dijawab pertanyaan bisa. Lain-lain mana? Gak ada pertanyaan lain? Gak ada yang mau nanya? Gak ada pertanyaan, saya tutup ya. Gak harus pertanyaan ya. Kamu mengkritisi kan juga boleh. Gitu loh. Suruh nanya gak ada yang nanya. Nanti socar remedi. Kan kayak gitu kan kalian tuh. Gak ada yang mau nanya? Siapa? Saya Kendra, perwakilan dari kelompok 1. Kendra. Iya, dokter. Ayo. Ini bukan pertanyaan, cuman tadi saya lihat di bagian kesimpulan itu dari kelompok 5 ini menyatakan bahwa pada pasien itu tidak ada tanda kegawat daruratan. Sedangkan pada kelompok kami itu terdapat tanda kegawat daruratan, yakni berupa ada anemia dan juga riwayat keluarga itu memiliki kanker lambung. Nah, menurut kelompok 5, kenapa kok memilih tidak ada tanda kegawat daruratan pada pasien ini? Oke, good question. Ayo, satu lagi. Bobby. Izin bertanya teman-teman. Di kelompok kita juga ini kemarin sempat dibahas. Jadi bagaimana cara pemberian PPI dan juga kan pasiennya ini HB-nya turun. Nah itu mungkin bisa dikasih zat besi. Nah ini gimana cara pemberian PPI dan juga zat besi secara bersamaan supaya meminimalisir hambatan penyerapannya. Terima kasih. Yuk dijawab. Jadi tutorial ini kan kalian nggak ada nilainya. Ya ada, maksudnya waktu hari 1, hari 2. Pleno ini kan nggak ada nilainya kan. Tapi kan saya memberikan feedback, itu namanya penilaian formatif. Saya bingung sebenarnya, apa masalahnya? Ketika kalian salah, apa masalahnya ketika kalian salah gitu loh maksudnya. Makanya saya bilang, diagnosis, hipotesis, dan sebagainya yang sudah kalian kerjakan di hari 1, nggak usah diganti-ganti, nggak usah dicocok-cocokin sama hari 2. Biarkan semuanya terjadi. Kalau kalian mau nanya aja apa masalahnya. Ayo, cepetan. Izin saya menjawab untuk pertanyaan dari Agiza. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai mana yang ditangani terlebih dahulu antara pasien ini garuk atau
anemia terlebih dahulu. Nah, itu terdapat 2 skenario, yaitu bisa jadi karena pasien tuh anemia karena GERD, atau bisa karena anemia dan GERD itu berdiri sendiri atau yang menjadi komorbid. Nah, bila anemia yang terjadi karena GERD itu yang perlu ditekankan atau yang diobati terlebih dahulu adalah GERD-nya itu terlebih dahulu, karena GERD sendiri yang menjadi penyebabnya. Kalau GERD itu sendiri tidak diobati, maka kalau GERD-nya itu sudah diobati, maka pendarahan pada lambung itu bisa berhenti, maka anemia bisa membaik perlahan. Nah, namun bila anemia dan GERD ini berdiri sendiri, maka keduanya harus diobati paralel. Tidak ada yang bisa duluan, jadi harus diobati secara bersamaan seperti itu. Lalu kalau dibiarkan, kalau GERD-nya itu terlebih dahulu yang diobati, anemia dibiarkan, apa yang terjadi sesuai pertanyaan kedua. Yang pertama itu bisa terjadi lemas yang nggak membaik, karena lemas itu sendiri terjadi karena HP-nya turun, terus itu menyebabkan hipoksi jaringan, lalu fatigue atau kelelahan. Lalu juga bisa karena risiko progresi anemia. Kalau ada microbleeding dari skenario bila anemia yang terjadi karena GERD itu dan zat besi yang tidak disuplementasi, maka cadangan itu akan semakin habis. Lalu juga bisa secara kualitas hidup itu semakin buruk. Lalu juga bisa terjadi kompensasi jantung karena anemia kronik yang berat. Lalu jantung itu akan bekerja keras sehingga akan terjadi takikardi yang ujung-ujungnya itu bisa terjadi kardiomegali seperti itu. Apakah terjawab Pak Gisel? Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan ya Sofian. Tapi di sini saya mau mengklarif dulu. Jadi untuk pertanyaan pertama itu tadi sebenarnya bukan anemia atau GERD ya, anemia nyeri epigastrium. Karena nyeri epigastrium itu kan tidak hanya pada GERD gitu loh. Bahkan hipotesis kelompok kita saja ditolak gitu loh. Jadi sebenarnya ya masih kurang tahu apakah benar GERD. Alisa, kamu hipotesisnya apa? Jadi dokter, untuk di hipotesis kelompok kami itu kami menjelaskan secara patonya dokter. Jadi secara pato kita. Pertanyaannya apa? Hipotesisnya apa? Pertanyaannya adalah apa penyebab utama dari keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, untuk hipotesisnya kami menyebutkan bahwa kemungkinan itu adanya aliran balik asam lambung atau reflux yang mengiritasi pada mukosa, dokter. Nah, tapi setelah itu kemudian kenapa ditolak? Yes, karena kenapa kamu menolak? Karena setelah di pemeriksaan fisik dari data itu ada anemia dan yang lain sebagainya, dokter. Jadi karena kami bingung, dokter, apakah hipotesis bisa diterima sebagian atau tidak? Karena kami di sini merumuskan lebih baik pasien ini dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui etiologi anemianya. Karena pemeriksaan lebih lanjutnya apa? Ya, bisa dilakukan endoskopi, dokter. Oke. Terus ditolaknya kenapa? Ditolaknya karena ada tambahan dari anemia itu, dokter. Sedangkan di hipotesis awal kami tidak menyebutkan adanya kemungkinan perdarahan cerna dalam. Ya udah. Oke, nanti saya jawab ya. Ya sebenarnya saya bisa jawab sekarang ya. Semuanya ada 2 kelompok yang baca. Oke, pertanyaan yang lain gimana? Dari kelompok saya sudah, terima kasih, bisa dilanjutkan. Yuk, yang lain. Tadi ada pertanyaan dari Kendra, ada pertanyaan dari Bima. Gimana? Yuk, dijawab.
Yuk, apa yang ngomong? Izin dokter. Ya, yuk. Maaf sebenarnya kamera saya tidak bisa nyala karena agak trouble sinyalnya dok. Izin untuk menjawab pertanyaan Bima ya tadi ya. Pertanyaannya kalau nggak salah tadi bagaimana cara pemberian PPI dan juga zat besi secara bersama untuk meminimalisir hambatannya. Jadi pasien GERD itu kan juga apalagi yang pada pasien ini kan ada anemia juga ya, butuh terapi zat besi gitu. Nah, pemberiannya itu harus diatur dengan tepat ya, karena PPI itu juga bisa menurunkan asam lambung dan zat besi itu juga bisa zat besi itu bekerjanya itu pada saat suasana asam biar bisa diserap dengan baik. Nah, jadi PPI-nya itu diberikan sebagai terapi utama GERD-nya diminum 30-60 menit sebelum makan atau sebelum sarapan. Kemudian zat besinya itu tidak boleh bersama dengan PPI, tapi harus diberi jarak waktu sekitar 2-4 jam. Seperti itu. Bima, apakah menjawab? Terima kasih. Jawab, Bim. Terima kasih jawabannya Mas Raffi. Udah dok. Satu lagi. Kenapa, Bim? Sudah dok. Oke, satu lagi. Pertanyaan Kendra. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan Kendra, dokter. Sebelumnya terima kasih pada Kendra atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Jadi sepertinya kemarin di kelompok kami terdapat kesalahan dalam penulisan kesimpulan karena memang pasien ini memang terdapat riwayat kanker dan anemia yang seharusnya memang pasien ini terdapat alarm sign yang seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dokter. Terima kasih atas koreksinya. Oke. Nah, kelompok satunya ya. Yuk. Saya kasih feedbacknya sekalian aja ya. Kelompok satunya, kelompok berapa tadi? 4. Ya. Permisi dokter, izin share screen. Presentasi siapa? Saya dokter. Siapa? Aura Cinta dokter. Oh iya, silakan. menit ya. Jadi saya mau sampaikan ke kalian ya, dibiasakan. Jadi jangan semua hal ketika hari kedua itu kamu tumpahkan semua di plenum. Ya, tidak semua hal itu harus kamu tumpahkan di plenum. Jadi langsung aja pada kesimpulan. Yang teori itu nggak usah. Langsung pada kesimpulannya. So, kesimpulan tuh gini loh. Penegakan diagnosisnya, kenapa ditegakkan ini, kenapa ditegakkan itu, kenapa gini, kenapa gitu loh. Jadi langsung mengarah pada kasus. Nggak usah teorinya kamu bahas dari A sampai Z, nggak cukup lah 20 menit. Ngerti? Jadi kamu kompres lagi, slide kamu yang banyak itu, gimana caranya dalam 20 menit semua bisa tersampaikan. Gitu loh. Ya, jangan disalin, yang penting ada. Ya. Ayo, mana orang? Untuk lagi. Bentar dokter, yang share screen dokter. Permisi, apakah sudah terlihat? Sudah
Ayo, oh. Baik, izin memulai dokter dan teman-teman. Boleh di next, Om. Next lagi. Ini untuk kasus yang kemarin. Ini untuk set terminologi yang sudah didiskusikan bersama teman-teman kemarin. Boleh di next. Next lagi. Ini untuk set 2 identifikasi masalah. Dari kelompok 4 kemarin terdapat 15 identifikasi masalah. Boleh di next, Om. Ini untuk set 3-nya. Nah, 15, hipotesis 15 loh. Iya, dokter. Sudah Boleh. 15. 13. 13. Kalau lu suka Mohon maaf dokter, yang 15 itu dulunya ada pertanyaannya, maksudnya itu sama, jadi kami ringkas jadi 13. Lupa tidak menghapus 2 nomornya itu dokter. Oke, next. Ini untuk analisis masalahnya. Boleh di next. Kamu jelasin dong outcome, dari tadi next terus. Di apa ini kesimpulannya, di apa? Dari kasus tersebut, dari riwayat penyakit sekarang, riwayat keluarga, riwayat obat, kemudian kelompok kami berdiskusi untuk hipotesisnya, yakni sebenarnya itu masih salah dokter untuk diagnosis utamanya. Kemarin kelompok kami untuk diagnosis kerjanya itu anemia suspek chronic blood loss disertai dengan GERD dan gangguan kecemasan. Itu dokter. Udah lama beda sama yang sekarang tuh. Oh, beda sama tulisan ini kenapa? Belum dihapus, belum diganti. Mohon maaf dokter. Kenapa harus diganti? Kalau usah diganti-ganti, ini kerjaan kamu di hari 1, hari kedua, tugas kamu bukan edit apa yang kamu kerjakan di hari 1 loh ya. Nggak boleh diedit. Jadi istilahnya kalau hari 1 kamu nyemplung sumur, ya udah nyemplung sumur aja gitu loh. Hari kedua kamu memperbaiki itu. Jadi nggak perlu diedit gitu loh. Karena ada sintesis, ada kesimpulan. Jadi tidak perlu diedit, tidak boleh diedit bahkan. Ya mohon maaf dokter. 5 step di awal itu tidak boleh diedit, tidak boleh dicocok-cocokkan. Ya. Mohon maaf dokter. Di next Om. Kemudian untuk step 5-nya karena isu dari kelompok kami ada 10 isu yang saya akan jelaskan setelah ini. Boleh di next Om. Untuk isu yang pertama, bagaimana melakukan diagnosis pada kasus. Ini melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga diagnosis banding. Untuk anamnesisnya dari hasil anamnesis persis seperti dengan yang disebutkan oleh di kasus. Boleh di next. Next lagi Om. Untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama kita butuhkan adalah tanda-tanda vital. Untuk yang pertama untuk tekanan darah dan juga nadi, untuk mencari tanda kompensasi baik takikardia atau hipotensi akibat kemungkinan anemia berat atau dehidrasi. Kemudian terdapat frekuensi nafas untuk menilai derajat nafas dyspnea yang dilakukan oleh pasien. Kemudian untuk pemeriksaan head to toe-nya dimulai dari kepala dan leher, dari matanya untuk mencari konjungtif anemia, tanda anemia, dan sklera ikterik untuk menyingkirkan gangguan hepatobiliar.
Kemudian dari di head to toe juga memeriksa toraks, bagian jantung dan juga paru. Untuk pemeriksaan abdomennya untuk inspeksi melihat adanya massa yang menonjol atau pelebaran vena, untuk auskultasinya untuk menilai bising usus, palpasinya untuk mencari nyeri tekan epigastrium untuk khas gastritis atau GERD, atau adanya massa abdominal. Kemudian untuk perkusi menilai adanya asites untuk tanda metastasis gaganasan. Jadi next. Untuk pemeriksaan fisik selanjutnya, yang pertama ada DRE atau Digital Rectal Examination untuk melihat warna feses secara langsung pada sarung tangan, mencari adanya melena atau darah segar, dan meraba kemungkinan massa dari rektal. Kemudian untuk antropometrinya, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan BMI dari pasien tersebut. Jadi next. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita butuhkan pertama ada laboratorium darah, yang pertama ada darah lengkap untuk menilai kadar HB, hematokrit, dan juga leukosit. Kemudian ada indeks eritrosit, profil besi, darah samar feses, kemudian pemeriksaan evaluasi jantung baik EKG, untuk dikarenakan pada pasien ini 45 tahun dan ada keluhan nyeri dada serta palpitasi dilakukan untuk menyingkir angina pectoris atau kelainan jantung lainnya. Kemudian ada evaluasi gastrointestinal, yakni EGD, untuk melihat langsung kondisi mukosa esofagus sebagai tanda GERD, kemudian lambung dan juga duodenum. Jadi next. Kemudian dilakukan biopsi PA, kemudian bisa UBT atau tes antigen pylori. Kemudian untuk pencitraannya jika diperlukan bisa dilakukan USG abdomen atau CT scan abdomen secara kontras. Jadi next. Untuk diagnosis banding dari kelompok kami, yang pertama ada GERD, yakni kondisi patologis akibat refleks isi lambung ke esofagus yang menimbulkan gejala yang mengganggu seperti heartburn dan juga regurgitasi dan atau adanya komplikasi. Kemudian untuk alasan yang memperkuatnya karena terdapat nyeri dan rasa panas di dada, terdapat ada rutinitas jam kerja padat dan juga pola makan yang tidak teratur, penurunan toleransi aktivitas, keluhan diperburuk posisi berbaring, respon parsial terhadap pengobatan bebas, pasiennya berusia 45 tahun dan juga wanita, sehingga hormonnya berbeda. Kemudian untuk alasan memperlemahnya karena riwayat ibu meninggal karena kanker lambung, riwayat keluarga penyakit jantung, juga belum ada konfirmasi pemeriksaan fisik maupun penunjang. Kemudian untuk hasil pemeriksaan khasnya, untuk PPI tesnya positif, bisa dilakukan pemeriksaan IgD, ditemukan erosi atau luka pada esofagus, atau hasil normal bisa disebut dengan NERD. Kemudian pH-metri 24 jam sebagai gold standar menunjukkan tingkat keasaman esofagus yang tinggi. Kemudian manometri dan juga lab. Jadi next. Kemudian selanjutnya yakni kanker lambung atau CA Buster, yakni pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali pada dinding lambung, seringkali bermula dari lapisan mukosa. Untuk alasan memperkuatnya karena usianya lebih dari 40 tahun, riwayat keluarga kanker lambung, kemungkinan berat badan dan juga adanya keluhan menetap. Untuk alasan memperlemahnya karena gejala masih non spesifik, belum ada tanda khas seperti hematemesis, melanogenesis dan juga disfagia. Durasinya juga durasi keluarnya juga masih relatif singkat. Untuk hasil pemeriksaan khasnya, untuk EGD-nya terdapat adanya massa atau ulkus yang mencurigakan. Untuk biopsinya terdapat adanya sel ganas. Lab hasilnya ada anemia atau HB-nya turun. Untuk kemudian dilakukan CT scan untuk staging. Jadi next. Kemudian untuk anemia, yakni kondisi di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari normal sehingga kemampuan darah membawa oksigen ini menurun. Untuk alasannya yang memperkuat karena pada pasien ini lemas, ngos-ngosan saat aktivitas, penurunan toleransi aktivitas. Kemudian untuk alasan memperlemahnya tidak menjelaskan nyeri panas, tidak menjelaskan keluhan refleks, belum ada konfirmasi pemeriksaan HB. Boleh di next, Kemudian diagnosis banding selanjutnya ada anxiety disorder, kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa khawatir berlebihan yang menetap dan dapat disertai dengan gejala fisik seperti palpitasi dan juga gelisah. Diperkuatnya karena pada pasien ini berdebar-debar, gelisah, sulit tidur, kekhawatiran berlebihan. Kemudian alasan memperlemahnya keluhan fisik pasien ini lebih dominan dan spesifik. Kemudian gejalanya tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor psikologis saja. Kemudian terdapat kemungkinan keterlibatan sistem organ lain seperti saluran cerna. Kemudian keluhan lemas dan saat aktivitas kurang khas untuk gangguan cemas. Next. Kemudian untuk diagnosis terakhir yakni angina pectoris atau PJK,
yakni kondisi akibat penyempitan atau sumbatan arteri koroner yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke miokard sehingga menimbulkan iskemi. Alasan memperkuatnya karena terdapat adanya nyeri dada saat aktivitas, riwayat keluarga penyakit jantung, kemudian untuk alasan memperlemahnya karena nyeri berupa rasa panas bukan tertindih, kemudian dipengaruhi oleh posisi, memburuk saat berbaring, tidak khas dipicu aktivitas, dan tidak ada penjelasan nyeri khas jantung. Boleh di next, Om. Untuk diagnosis terakhir yakni ada gastritis, yakni nyeri atau ketidaknyamanan di perut bagian atas tanpa atau dengan kelainan organik. Kemudian untuk alasan memperkuatnya yakni terdapat adanya nyeri dada atau ulu hati rasa panas berhubungan dengan makan, kemudian pola makan tidak teratur, keluarnya hilang timbul. Kemudian alasan memperlemahnya tidak menjelaskan lemas berat, tidak menjelaskan sesak saat aktivitas, belum ada bukti pasti atau perlu dieksekusi penyakit organik. Boleh di next. Kemudian bagaimana anatomi dan fisiologi yang terlibat dalam kasus tersebut? Untuk basic size-nya, yang pertama anatomi ini pada gambar dilihatkan adanya esofagus, kemudian LES, kardia, fundus, body sebagai bagian utama dari lambung, kemudian terdapat antrum, pylorus, pylorix sphincter, duodenum, flexor dan greater curvature, mucosa, submucosa, dan juga rugae. Boleh di next. Boleh di next lagi, Om. Boleh di next lagi. Kemudian untuk isu yang ketiga, yakni menjelaskan definisi faktor risiko dan juga etiologi dari diagnosis pada kasus. Yang pertama kita memilih anemia, yakni kondisi di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah sehingga kemampuan darah untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh ini menurun. Kondisi ini menyebabkan gejala seperti lemas, mudah lelah, dan sesak saat aktivitas. Untuk etiologi sendiri, adanya defisisi besi, peradangan kronis saluran cerna, dan penyakit kronis. Kemudian untuk faktor risiko, yakni pola makan buruk, pendarahan kronis, kehamilan, kebutuhan meningkat, dan gangguan penyerapan. Boleh di next. Kemudian yakni ada GERD, kondisi di mana aliran tadi sudah dijelaskan untuk definisinya. Untuk etiologinya yakni bersifat multifaktorial, melibatkan gangguan fungsi LES atau LES, peningkatan tekanan intraabdomen, gangguan motilitas esofagus, serta penurunan mekanisme seperti proteksi mukosa yang secara keseluruhan menyebabkan refleks asam lambung ke esofagus. Untuk faktor risikonya sendiri, laki-laki, usia lanjut, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, delayed gastric emptying atau pengosongan lambung lambat, dan lainnya. Boleh di next. Kemudian anxiety atau gangguan kecemasan. Untuk etiologi sendiri, penyebab gangguan kecemasan bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan juga lingkungan. Untuk faktor risikonya, yakni adanya stres pekerjaan dan tekanan hidup, kepribadian cemas atau perfeksionis, ketidakseimbangan neurotransmitter, serotonin, GABA, kemudian terdapat adanya riwayat keluarga atau pengalaman traumatis. Boleh di next. Kemudian untuk alergi isu yang keempat, bagaimana mekanisme patofisiologi dari diagnosis pada kasus. Untuk nyeri dada yang non kardiak ini disebabkan karena adanya nyeri dari organ lain yang jadinya berdekatan dengan saraf jantung atau visceral convergence. Penyebab utamanya bisa karena lambung atau GERD, yakni asam lambung naik mengiritasi kerongkongan atau esofagus yang letaknya persis di belakang jantung sehingga memicu radang dan kram otot esofagus sehingga terasa adanya sensasi dada terbakar atau heartburn. Boleh di next. Untuk balisa khawatir dan juga berdebar-debar, menjelang tidur atau limpa sepi, tidak ada distraksi sehingga menyebabkan fokus meningkat pada sensasi tubuh. Kemudian posisi berbaring memicu naiknya asam lambung GERD sehingga muncul rasa panas dada atau sesak ringan. Kemudian interpretasi keliru atau sensasi dada dikaitkan dengan penyakit jantung karena adanya riwayat keluarga. Kemudian muncul kecemasan atau panik diakibatkan karena terjadinya
anticipatory anxiety atau takut akan kemungkinan serangan jantung, kemudian aktivasi sistem saraf simpatis yang melepaskan adrenalin atau respon fight to flight, kemudian gejala fisik muncul yakni jantung berdebar, gelisah, rasa khawatir meningkat, kemudian gangguan tidur ini menyebabkan otak tetap waspada sehingga sulit relaksasi dan sulit tertidur. Di next. Kemudian pada saat aktivitas ini pada pasien kemungkinan terdapat pendarahan kronis tersembunyi tapi berlangsung lama sehingga sering tidak disadari, tidak selalu ada melena dan hematemesis. Kemudian kehilangan zat besi sehingga cadangan besi tubuh ini ikut berkurang sehingga adanya gangguan pembentukan hemoglobin. Kemudian terbentuk anemia sehingga produksi eritrosit terganggu, Hb-nya menurun, jumlah dan kualitas sel darah merah menurun, hemoglobinnya menurun, kemampuan darah oksigen ke jaringan juga menurun. Nah, saat aktivitas kebutuhan oksigen ini akan meningkat sehingga suplai tidak mencukupi dan terjadi adanya hipoksia relatif. Kemudian aktivasi mekanisme kompensasi tubuh yakni meningkatkan ventilasi atau nafas ini lebih cepat dan juga dalam. Kemudian jantung meningkatkan curah jantung seperti takikardia untuk meningkatkan lebih banyak oksigen. Kemudian gejala klinis yang muncul yakni ada dismo saat aktivitas, mudah lelah, Sudah selesai? Terlihat belum dokter. Kemudian untuk tata laksana farmakologis dan juga non farmakologisnya, pertama untuk anemia, yakni ada suplementasi besi jika penyebabnya definisi besi, kemudian ada vitamin B12 atau asam folat tergantung pada jenis anemianya, pengobatan penyakit dasar untuk mengatasi sumber pendarahan atau penyakit kronis yang menyertai. Kemudian untuk non farmakologisnya diet kaya nutrisi dan juga istirahat cukup. Dari next. Untuk anemia karena blood loss bisa diresusitasi dan stabilisasi menggunakan cairan kristaloid. Kemudian ada strategi transfusi PRC target Hb 7-9. Kemudian untuk farmakoterapinya PPI dosis tinggi. Kemudian intervensi definitif, endoskopi EGD awal untuk diagnosis dan tindakan hemostasis. Kemudian edukasi dan monitoring. Di next. Kemudian untuk tata laksana awalnya diberikan penghambat pompa proton atau PPI sebagai tata laksana pertama dari GERD. PPI ini sebaiknya dikonsumsi 30-60 menit sebelum makan. Kemudian terapi empiris PPI 2 kali sehari sebelum makan selama 2 minggu pada pasien yang memiliki gejala klasik seperti GERD dan tidak disertai tanda bahaya atau alarm simptoms. Jika respon pengobatan baik, maka terapi PPI-nya ini dilanjutkan hingga 8 minggu. Jadi next. Kemudian PPI dosis tinggi dapat mengurangi gejala nyeri dada dan kardiak dan gejala ekstra esofageal lain pada penderita GERD selama minimal 12 minggu. Kemudian prokinetik dapat diberikan pada pasien dengan respon inadekuat pemberian PPI untuk mengontrol gejala GERD dan pasien dengan gangguan motilitas. Di next.
Untuk tata laksana farmakologis dan juga non-farmakologis dari GERD sendiri bisa diberikan antasida, kemudian antagonis reseptor H2, obat-obatan prokinetik, kemudian dan juga PPI. Untuk non-farmakologisnya, modifikasi diet, lifestyle, dan juga posisi tidur. Jadi next. Kemudian untuk tata laksana mechanical endoskopi dan juga pembedahan anti-reflux, yakni terapi pembedahan anti-reflux direkomendasikan pada pasien reflux esofagitis derajat tinggi. Kemudian hernia hiatal besar dan atau pasien dengan gejala GERD yang persisten dan sangat mengganggu. Kemudian terapi pembedahan anti-reflux harus dihindari pada pasien GERD dengan gastroparesis. Boleh next. Ini untuk non-farmakologisnya. Boleh next. Kemudian untuk tata laksana dari anxiety disorder-nya bisa diberikan antidepresan, benzodiazepines, kemudian kognitif behavioral terapi, dan juga menggabungkan CBT dengan farmakoterapi antidepresan tersebut. Kemudian kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi yakni adanya esophagitis reflux, struktur esofagus. Next. Ada barat esofagus, adenokarsinoma esofagus. Next. Dan anemia sekunder akibat komplikasi extraesofageal, dan ada gangguan psikosomatis dan kualitas hidup. Dan juga yang terakhir ada anemia sekunder akibat pendarahan saluran cerna. Untuk prognosisnya sendiri, secara umum prognosisnya baik karena sebagian besar pasien memberikan respon yang baik terhadap terapi medikamentosa. Namun kekambuhan sering terjadi setelah penghentian terapi sehingga diperlukan terapi pemeliharaan jangka panjang. Kemudian pada kasus refraktor atau dengan komplikasi diperlukan tata laksana lanjutan berupa intervensi endoskopi atau pembedahan dengan hasil yang umumnya baik. Kemudian prognosis dapat menjadi lebih buruk pada pasien dengan komorbiditas yang kompleks. Kemudian sekitar 10% pasien dapat berkembang menjadi berat esofagus yang merupakan kondisi prekanker menuju adenokarsinoma esofagus. Boleh next. Untuk KIE-nya, pertama kita menjelaskan terlebih dahulu pasien, kemudian mengedukasi hubungan pikiran dan tubuh untuk menjelaskan bahwa kecemasan dapat menyebabkan jantung berdebar, sulit tidur, dan juga rasa sesak atau tidak nyaman di dada. Kemudian kita juga mengedukasi posisi tidur pada pasien. Boleh di next. Kemudian mengedukasi pada pasien untuk penggunaan obatnya, jangan sembarang minum obat warung tanpa tahu kandungannya. Kemudian mengedukasi untuk pola makan dan juga edukasi tanda bahaya pasien jika harus segera ke fasilitas kesehatan. Boleh di next. Untuk preventifnya sendiri, untuk preventif primernya untuk mencegah penyakit memburuk, yakni dari pola makan sehat, hindari faktor pencetus GERD, aktivitas fisik ringan rutin, dan juga manajemen stres. Untuk preventif sekundernya, anjurkan pemeriksaan. Kemudian untuk preventif tersiernya, kontrol rutin jika sudah terdiagnosis, kepatuhan minum obat, dan hindari pencetus. Untuk terapi psikologisnya, jika kecemasan, boleh next. Ini untuk hasil pemeriksaannya yang sudah kami dapatkan hasil pemeriksaannya untuk next. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita dapatkan, boleh di next, Untuk sintesis dan kesimpulannya, berdasarkan keluhan lemas, lelah, dan sesak saat aktivitas disertai nyeri, epigastrium, serta heartburn yang memberat saat berbaring, didukung dengan temuan hemoglobin 8,8 gram per desiliter dan nyeri tekan epigastrium, mengarah pada anemia suspek chronic blood loss, disertai GERD dan gangguan kecemasan sehingga hipotesis diterima. Boleh di next. Ini untuk tata laksana yang akan kami berikan kepada pasien. Coba sebelumnya, Om.
Next. Lagi. Tata laksananya mana tadi? Oke. Ya, ada yang mau nanya nggak? Baik, saya Agizel Santika Pramuti dari kelompok 2. Izin untuk bertanya. Jadi pada kasus ini, tata laksana dari anemianya dari kelompok 4 itu tertulis tergantung jenis anemia. Lalu juga tadi saat pada pemaparan juga anemia at causa blood loss itu dilakukan resusitasi dan stabilisasi, lalu strategi transfusi PRC. Nah, di sini kan di kasus itu untuk HB-nya itu 8,8 ya, jadi bukan termasuk indikasi transfusi. Nah, jadi tata laksana apa yang akan dilakukan oleh kelompok 4 untuk menangani anemianya? Karena di sini tidak tertulis dengan pasti tata laksananya. Terima kasih. Next. Nggak ada pertanyaan? Izin bertanya buat kelompok 5, kelompok 4, tapi dari kelompok 3. Jadi pertanyaan kami, kenapa pasiennya itu tidak anemis, tapi HB-nya itu bentuknya menandakan pasiennya menaik. Gimana? Jadi pada pemeriksaan sendiri itu kan pasiennya tidak anemis, dokter, tetapi HB-nya itu menurun yang menandakan pasiennya ini terindikasi anemia. Kok bisa? Konjungtiva tidak pucat. Iya. Oke. Ada lagi? Ada yang mau nanya? Ayo, nggak ada yang mau nanya? Ayo, dijawab. Baik, perkenalkan nama saya Zelda dengan NPM 45 dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan pertama dari Agiza. Jadi tadi pertanyaannya apa tata laksana awal dari pasien datang. Jadi urutan waktu tata laksana yang pertama kita harus mengevaluasi pertama HB pasien adalah 8,8. Kemudian saat menit 0 sampai 30 pasien datang itu kami berikan IV line bila tidak ada pendarahan aktif. Kemudian sebelum memberikan obat dipasang IV line jika tidak ada pendarahan aktif.
Kemudian kita menilai feses dan BAB-nya. Kemudian untuk EKG segera untuk melihat apakah pasien ini nyeri dadanya karena akibat dari serangan jantung atau dari pencernaan. Kemudian obat pertama yang diberikan adalah PPI. Jadi sebelum makan diberikan omeprazol 20 mg atau lansoprazol 30 mg 30 menit sebelum makan. Kemudian pada siang harinya, misalkan setelah obat pertama selesai, diberikan ferosulfat 200 mg dan juga vitamin C 250 gram. Diberikan bersamaan dengan ferosulfat. Kemudian diberikan juga diberikan KIE bahwa jangan minum ferosulfat dan vitamin C ini berbarengan dengan susu, antasida teh, kopi, atau semua yang menghambat dari jarak interval PPI dan juga antara PPI dengan ferosulfat. Jadi dari waktu yang diberikan pada pertama yaitu PPI dosis 1 omeprazol, kemudian diberikan 30 menit sebelum sarapan, lalu pasien akan sarapan, kemudian diberikan ferosulfat dosis pertama dan vitamin C 250 mg, diberikan 2 jam setelah PPI, lalu diberikan ferosulfat dosis kedua dan vitamin C 250 mg di antara makan, kemudian diberikan PPI dosis 2 omeprazol 20 mg 30 menit sebelum makan malam bila interval waktunya. Kemudian setelah makan terakhir baru diberikan FE dosis ketiga dan juga vitamin C 250 mg. Kemudian untuk monitoringnya pada hari ketiga setelah diberikan kombinasi PPI dan juga ferosulfat itu apakah ada toleransi. Kemudian toleransi terhadap ferosulfat apakah pada minggu kedua itu gejala atau nyeri dadanya itu membaik. Kemudian pada minggu keempat baru dilakukan cek hemoglobin ulang dan dilihat apakah ada penaikan HB lebih dari 1 G per DL. Kemudian bila sudah minggu keempat HB tidak naik, jika HB pada minggu keempat tidak naik, maka dipertimbangkan untuk IV iron. Begitu, apakah menjawab untuk Agis? Terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan oleh kelompok 4. Jadi ini saya mau nanya yes no question aja, jadi hanya perlu menjawab ya atau tidak. Di kasus ini kan pasien datang ke klinik, sedangkan tadi penanganannya seperti penanganan di rawat inap ya. Berarti dari kelompok 4 ini diperlukan rujukan untuk rawat inap dan juga rujukan ke rumah sakit dan juga rawat inap ya. Apakah iya atau tidak? Sepertinya iya. Karena tadi untuk tata laksananya tata laksana di IGD. Terdengar seperti tata laksana IGD. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ada lagi? Jawab dulu tadi. Pertanyaan Putri. Pertanyaannya Putri, jadi pasien itu untuk dikategorikan anemia karena Gak jelas suaranya. apa suaranya terdengar? Enggak. Gimana virus?
Permisi dokter, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang tadi itu, jadi pasien itu tetap bisa dikategorikan anemia karena diagnosis anemia itu didasarkan pada kadar hemoglobinnya, di mana tadi diketahui bahwa kadar hemoglobin pada pasien ini di angka 8,8. Lalu jadi dari situ tadi dikategorikan anemia. Nah, setelah itu meskipun pada pemeriksaan fisiknya pasien itu tidak terlihat pucat, HB-nya itu tuh sudah menunjukkan bahwa pasien ini anemia. Dan tanda klinis seperti pucat itu sensitivitasnya rendah dan juga sering tidak tampak, terutama bila anemia yang dialami pasien itu masih baru atau belum lama. Jadi tubuh itu masih sempat untuk beradaptasi atau mengompensasi. Nah, selain itu penilaian pucat itu juga sebenarnya sifatnya itu subjektif, sehingga tidak adanya tanda tersebut itu tidak menyingkirkan diagnosis anemia pada pasien. Ya baik, terima kasih. Udah. Aduh, gimana ya? Permisi dokter, ini saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya ke kelompok 4. Ya, guys, nanya apa? Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk kelompok 4 di sini pertanyaannya, kenapa riwayat keluarga dengan kanker lambung, terutama pada ibunya, itu menjadi alarm sign-nya? Dan apakah riwayat kanker lambung itu apa nantinya sudah pasti akan menurun ke anaknya yang akan terkena kanker lambung juga atau bagaimana? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Caca. Untuk riwayat keluarga dengan kanker lambung, yakni ibunya itu dianggap sebagai alarm sign bukan karena pasti akan terjadi pada pasien tersebut, tetapi karena meningkatkan resiko keganasan sehingga keluhan yang tampak ringan tidak boleh langsung dianggap fungsional tanpa evaluasi yang lebih lanjut. Kemudian secara mekanismenya ada beberapa hal yang mendasari. Pertama, karena adanya faktor genetik yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kanker, misalnya adanya mutasi tertentu. Kemudian yang kedua, adanya paparan lingkungan atau pola hidup yang sama dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, karena adanya faktor seperti infeksi Helicobacter pylori juga bisa terjadi dalam satu keluarga dan berperan dalam proses karsinogenesis pada lambung. Seperti itu. Apakah menjawab, Caca? Sudah menjawab, makasih Cinta. Oke, saya ulas dulu ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ya. Satu, saya akan selalu mengeksersis kalian dengan berbagai skenario. Jadi, kalau socanya bentuknya begini, ya nanti salah. Kalau tutorial bentukannya begini, ya nanti ujiannya bentuknya lain. Kemungkinannya seperti itu. Saya beri contoh TB. TB kemarin kan saya berikan kasus pemeriksaan haji, terus dia ronsen gitu kan. Waktu soca saya berikan kasus, dia datang ke IGD karena sesak. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jadi, pasien dengan wheezing itu bisa datang karena TB, bisa karena pneumonia, bisa karena heart failure,
bukan hanya karena asma sama PPOK. Tata laksananya gimana? Ya sama juga pasien datang ke kalian misalnya, saya penurunan berat badan, tiap malam saya batuk. Apakah hanya pada TB? Enggak, CA paru juga bisa memberikan gejala yang sama. Jadi jangan terkecoh. Ya, sekali lagi saya tekankan, baca kasusnya. Masalah utamanya dia itu apa? Jangan karena lagi blokis, masalah utamanya dipaksakan GERD, dipaksakan dispepsia. Masalah utamanya apa ini pasien? Gitu loh. Sama kemarin saya kasih contoh, pasien datang sesek, saturasi 88. Tata laksananya apa? OAT, mati pasiennya. Gitu loh. Ya. Oke. Pasien ini masalah utamanya apa? Masalah utamanya apa, Bim? Mana Bima? Hilang. Aduh, Masalah utamanya apa? bisa diulang dokter, patah-patah. Masalah utama pasien apa? Kalau pada kasus ini lemas sama ada apa, ketika berbaring dokter. Masalah utamanya itu dia lemas, HB 8,8. Itu masalah utamanya dia loh, guys. Kenapa nggak ada yang menyinggung itu ya? Itu masalah utamanya dia. Itu masalah utamanya dia. Dia itu datang dengan lemas dan juga ngos-ngosan selama 2 bulan terakhir. Masalah utamanya dia. Ya, dan artinya 8,8 itu masalah dia. Jadi kalian gitu loh. Dalam membuat diagnosis banding, kayaknya kalian tuh mix up. Ya, kesannya dalam satu kasus itu hanya boleh masalahnya satu. Gitu loh. Kedengeran kan? Oke. Jadi jangan berpikir bahwa dalam satu kasus itu masalahnya cuma satu. Ya, jangan pernah. Jadi pada kasus ini, dia tuh masalahnya utama satu, dia lemas. Karena anemia. HB 8,8. Oke? Yang kedua, dia ada heartburn. 7. Ketiga, dia ada gangguan cemas. Seperti yang tadi disampaikan teman kalian, saya lupa siapa tadi. Bahwa kamu tidak bisa bilang masalahnya itu adanya fungsional, hanya psikologis, kalau kamu belum menyingkirkan masalah organiknya. Ya. Jadi
jangan semua hal itu kayak dipotong-potong gitu loh maksud saya. Misalnya ya, jadi masalah organiknya itu nggak bisa disingkirkan pada kasus ini. Oleh karena itu, tata laksananya adalah kalian butuh endoskopi. Itu yang penting. Gitu loh. Ya. Kemudian, saya setuju tadi dibilang ada alarm sign, jadi harus dibutuhkan endoskopi. Kemudian bagaimana dengan gangguan cemas? Saya tanya sama kalian. Misalkan kalian pasien, atau kan ngomong sama pasien, ya, ada orang datang ke kalian, usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Dok, saya lemas, pasti kayak kasus ini misalkan. Ternyata endoskopi jawabannya kanker lambung misalkan. Apa nggak gangguan cemas kalian? Apa nggak depresi? Jadi masalah organik dan masalah psikis itu bisa terjadi dalam satu pasien yang sama. Jadi misalnya ya, kasarannya kayak gitu. Misalnya ada pasien usia muda, terus kemudian dia kanker misalnya. Hari itu juga kalau bilang, Pak, endoskopinya hasilnya kanker. Apa nggak runtuh dunianya? Gitu loh. Pasti dia ada depresi, pasti dia ada kecemasan, dan sebagainya. Jadi kondisi psikis sama kondisi organik itu jangan dipisahkan. Jadi organik bisa menyebabkan psikis, ya. Tapi psikis itu bisa memperberat kondisi organik. Jadi nggak harus menyebabkan, bisa memperberat, agravasi namanya. Ya, nggak tahu ada tutor yang ngomong masalah agravasi atau enggak. Jadi pasien ini ada masalah organiknya, tapi diperberat sama masalah dengan gangguan kecemasannya. Dan dia ada anemia juga, gitu loh maksud saya. Jadi jangan pernah dibayangkan pasien yang gangguan cemas itu di badannya nggak ada apa-apa. Belum tentu. Ada 3 skenario-nya. Memang dia hanya gangguan cemas. Tapi kalau gangguan cemas itu bisa menyebabkan ulkus kok. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Gangguan cemas menyebabkan ulkus. Ya. Jadi dia agak psikis ini menyebabkan masalah di biologisnya, organiknya. Atau gangguan organiknya menyebabkan masalah psikis. Atau dua-duanya ada di dalam satu pasien yang sama. Nah, itu dia. Jadi skenario-nya ada 3. A menyebabkan B, B menyebabkan A, atau dua-duanya bersamaan, barengan, gitu. Jadi maksud saya, jangan kamu pisah-pisah, pecah-pecah gitu. Oh, ini masalah organik, berarti nggak mungkin ada psikis. Nggak juga, gitu loh. Pasien kanker banyak juga kan yang gangguan cemas. Pasien ulkus banyak juga kan gangguan cemas. Jadi skenario-nya ada 3, itu yang perlu kalian ingat dalam mempelajari suatu gangguan psikosomatis kayak gini. Ya. Terus yang kedua, perlu transfusi atau enggak? Pasien AB 8,8. Kenapa AB 8,8? Konjungtiva nggak pucat. Konjungtiva itu kan penilaian subjektif. Terus pasti pucat kalau dia di bawah 8. Ya. Terus kemudian lagi, apakah butuh transfusi? Tergantung kondisinya. Tapi yang jelas, jangan kamu kasih SF doang. Tadi 2 kelompok, kayak semuanya ngasih SF doang. Nah, itu yang salah. Kenapa? SF itu efeknya lama. SF itu efeknya lama. Ya. Kan udah lewat KIS dong. Jadi, minimal kamu kasih besi yang intravena. Minimal itu. Tapi dalam praktek sehari-hari, kenyataannya lebih mudah kalian order darah dibandingkan kalian order besi intravena.
kalau pasiennya BPJS ya. Gitu. Jadi indikasinya sebenarnya lebih tepatnya adalah besi intravena. Tapi kalau dia udah ada ngos-ngosan, kemudian dia ada kardiomegali, kan nggak ada ronsen kan di sini. Kalau dia ada kardiomegali, maka jawabannya adalah transfusi target HB 10. Udah jelas saya jelasin kemarin. Ketimbang kamu target HB cuma 9. Jadi tata laksana utamanya nomor 1 adalah kamu kasih disiplin salah. Tata laksana utamanya adalah kamu rujuk ke yang dibilang Lisa tadi, ke IgG, ke Protinap, kamu kasih PPI IV 80 mg, 8 mg per jam. Kan kemungkinan penyebabnya adalah chronic GI loss. Kalau dia misalnya tidak ada minum lagi, kamu kasih besi intravena, bisa kamu kasih besi intravena, kamu kasih PPI double dose, jadwalkan endoskopi. Ya. Dan jangan lupa, karena pasien ada masalah, gangguan cemas, kamu kasih anti cemas, ansiolitik, lorazepam kah, ya, benzodiazepin yang long acting. Gitu. Ya. Ada mau nanya? Ada pertanyaan di tutorial yang belum terjawab? Ratio gitu. Jadi itu baru bentuk dilakukan di bukan di Asia sampai di Indonesia itu ada. Udah? Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada pertanyaan yang belum terjawab waktu tutorial? Nggak ada? Ada yang mau nanya? Oke, saya tutup ya. Silahkan dipelajari. Jadi defaultnya tutorial atau defaultnya pleno itu seperti yang tadi saya lakukan. Jadi di screen, kedua, satu presentasi 20 menit, yang lain nanggepin. Yang kedua presentasi, yang lain nanggepin seperti itu. Narasumber meluruskan pertanyaan dan boleh nanya sebenarnya. Kalau ada yang belum diketahui. Gitu ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada yang mengganti step 1 sampai step 5 dari apa yang sudah kalian tulis. Nggak boleh diganti. Ya. Itu ya Aura ya. Jangan diganti, udah biarin aja. Oh, satu masukan lagi buat kelompoknya Aura. Namanya masalah utama nggak mungkin 13 dong. Ya nggak sih? Masalah utama 13. Coba dikompres lagi, gitu loh. Ya. Jadi masalah utama yang masuk 13. Ya. Itu pasti ada satu sama dua hal yang saling berhubungan. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian menjawab soca dan sebagainya, prognosis misalnya, jangan menjawab bila pasien berobat maka dia akan baik. Jangan. Prognosis itu pada pasien. Pasien ini baik, buruk, jelek, bagus. Tata laksana juga gitu. Pada pasien ini mau diapain pasiennya? Kan mau kasih apa? Dan kenapa? Gitu loh.
Komplikasi itu bisa kan, komplikasi yang bisa muncul. Kamu pakai teori bisa. Tapi kalau tata laksana sama prognosis, ya pada pasien ini. Jangan pada kemana-mana. Sama faktor resiko juga. Faktor resiko nih pada pasien ini. Jangan kemana-mana. Ketika kamu hari kedua, kamu bahas kemana-mana, ya silakan. Tapi waktu pleno, kamu kerucutkan lagi bahwa itu adalah masalah pada pasien. Gitu. Ya. Tapi prestasinya kelompoknya Aula tadi bagus ya menurut saya. Jadi alasan memperberat, alasan memperlemah, gitu. Jadi kelihatan gitu. Ya. Kenapa masalah itu penting untuk diangkat. Ya. Kekurangannya di situ aja sih. Nggak boleh diganti, step 1 sama 5, sama tidak boleh diedit. Biarkan apa adanya. Ya. Dan saat kesimpulan, hipotesisnya tampilin dong satu-satu, mana yang diterima. Nggak bisa kamu cuma bilang, hipotesis diterima. Masalahmu lo tadi apa? Masalahmu lo ada 13 tadi. Ada yang pertanyaan mengapa, ada yang pertanyaan ini, gimana cara menerimanya, gitu. Ya, ngerti? Ngerti kelompoknya Aura, kelompok 4. Ya, siap dokter. Mengerti. Oke, dan diulangi ya. Yang lainnya juga ya. Oke, saya tutup ya. Saya mau ada bimbingan. Oke, selamat siang, selamat belajar. Walaupun online, tetap manfaatkan waktu ya. Karena kalian tinggal cuma masuk, libur bentar, habis itu langsung CBT kan. Ya. Oke, selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, aku ada